Meski terlihat meyakinkan secara desain mobil, ternyata hal tersebut lagi-lagi tidak menjamin jika performanya di trek akan langsung moncer. Itulah yang kembali dialami oleh tim Mercedes, yang dilanda berbagai masalah dalam sesi tes pramusim kali ini. Sejak hari pertama, Mercedes tidak terlihat percaya diri dengan mobilnya. Mempertahankan konsep zero pod dengan berbagai modifikasi menjadi pertaruhan terbesar bagi Mercedes, mengingat masalah yang mereka alami tahun lalu. Alih-alih berharap performanya akan lebih baik, Mercedes sudah pesimis sejak awal, dan itu terbukti dengan tes pramusim mereka yang cukup hampa jika dilihat selama 2 hari kemarin. Mercedes sudah berhasil mengatasi problem purposing yang menghantui mereka sepanjang musim 2022, dan mobilnya nampak lebih kalem di sirkuit. Mereka juga punya performa yang jauh lebih baik di trek lurus dengan top speed yang sudah bisa tembus 320 km per jam. Tapi itu tidak serta-merta membuat Mercedes bisa meng-unlock performa maksimal dari mobilnya, karena ternyata masalah lain satu demi satu mulai bermunculan. Tes pramusim memang tidak bisa menjadi acuan, apalagi catatan waktunya bisa dibilang tidak representatif, karena berbagai faktor pembeda yang ada di tiap mobilnya. Tapi jika kalian menonton tes ini selama 2 hari terakhir, kalian bisa mengetahui secara pasti mana mobil yang terlihat bagus, dan mana mobil yang masih menyimpan masalah dari manuver-manuver mereka di layar TV. Dan mobil Mercedes W14 adalah salah satu mobil yang paling terlihat bermasalah di pramusim kemarin. Jika kita bandingkan dengan Red Bull ataupun Ferrari, Mercedes bisa dibilang masih terpaut sangat jauh dalam hal kestabilan mobil. Atau bahkan Mercedes masih kalah stabil ketimbang Aston Martin yang sangat mulus di tikungan sirkuit Bahrain. Sejatinya mobil W14 memiliki karakter yang cukup kuat di bagian grip ban depan. Beberapa kali Lewis Hamilton dan George Russell mampu mengambil momentum di tikungan dengan cepat dengan pengereman yang keras. Tapi masalah mulai terlihat ketika memasuki bagian tengah tikungan, ketika pembalap harus melakukan beberapa koreksi ketika menyentuh apex. Problem Mercedes makin jelas ketika keluar tikungan, di mana mereka belum menemukan settingan yang pas untuk grip ban belakang. Hal itu terbukti dari beberapa kali Hamilton atau Russell alami sliding dan oversteer ketika tancap gas keluar tikungan. Kemudian ketika Mercedes mencoba memperbaiki keseimbangan dengan memperkuat bagian belakang, masalah justru berganti dengan grip ban depan yang keteteran di tikungan. Masih belum jelas apa penyebab dari problem yang dialami Mercedes selama pramusim ini. Tapi satu hal yang mungkin jadi penyebab adalah faktor sirkuit Bahrain yang punya aspal tidak rata dan banyak bergelombang. Selain itu, suhu Bahrain yang relatif panas mungkin membuat ban di W14 tidak bisa bekerja secara optimal karena terlalu mudah overheating, mengingat karakteristik mobil baru mereka yang sangat sensitif di bagian depan. Atau selain karena faktor eksternal, bisa juga disebabkan oleh settingan mobil yang belum optimal ataupun manajemen airflow yang tidak sesuai harapan Mercedes. Grip ban depan yang besar tersebut tidak bisa diimbangi dengan grip ban belakang yang terlalu lemah, yang kemudian berujung ke sliding dan oversteer. Aerodinamika di mobil W14 sebenarnya jauh lebih efisien ketimbang mobil pendahulunya, dengan sistem cooling yang dirombak oleh tim, serta manajemen airflow yang lebih bagus. Namun karena mengejar efisiensi, salah satu perbedaan yang paling terlihat di Mercedes adalah energi aliran angin yang diarahkan ke area cock battle tidak sekuat tim-tim lain. Lekukan undercut serta downwash di sidepod mereka tidak se-ekstrim tim lain dan tidak memberikan aliran angin yang cukup kuat untuk membuat diffuser bekerja lebih keras. Ini mungkin jadi alasan kenapa mereka kesulitan mendapat grip ban belakang yang optimal, dan bisa juga ini adalah bentuk pengorbanan yang harus mereka ambil untuk menghilangkan masalah purposing. Masalah yang mereka alami kemudian semakin memuncak ketika mobil George Russell berhenti di pinggir trek 1,5 jam sebelum sesi berakhir. Ini cukup aneh mengingat Mercedes adalah tim dengan predikat reliabilitas mesin terbaik musim lalu. Mobil Russell terlihat stuck di gigi 4 dan muncul tulisan anti-stall di dashboard setirnya. Mercedes di sini bisa sedikit bernafas lega karena penyebabnya adalah kebocoran hidrolik dan tidak berkaitan dengan reliabilitas komponen mesin. Namun tentu gangguan tersebut sangat memukul Mercedes mengingat reputasinya yang jarang mogok di sirkuit. Selain itu mereka juga kehilangan waktu berharga untuk simulasi long run yang mana datanya bakal sangat-sangat krusial untuk mengetahui kemampuan mobil ketika dipakai balapan. Melihat mobilnya punya masalah yang mengkhawatirkan, setelah pramusim hari kedua selesai kemarin, Toto Wolff langsung mengumpulkan semua pimpinan divisi tim Mercedes untuk lakukan investigasi.
Hal-hal semacam ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh Mercedes, mengingat konsep sidepod ramping mereka yang masih menyimpan pertanyaan besar mengenai performanya di trek. Oleh karena itu, Mercedes tidak berani ekspektasi aneh-aneh, dan hanya mengatakan jika mereka berasumsi masih berusaha mengejar Red Bull serta Ferrari di depan. Setidaknya Mercedes musim ini punya permasalahan yang jauh lebih jelas penyebabnya apa, serta lebih mudah dicari solusinya daripada purposing yang dialami tahun lalu. Toto Wolff sudah membocorkan jika timnya akan melakukan update besar di bagian sidepod, yang mana kita sudah lihat bocorannya di internet. Selain update sidepod ternak lele ini, Mercedes diyakini juga menyimpan rencana B yang akan dikeluarkan jika dibutuhkan. Plan B ini kemungkinan besar adalah desain sidepod yang mengadopsi konsep dari Red Bull ataupun Ferrari dan akan dipakai di pertengahan musim jika konsep yang mereka pakai sekarang kembali alami kegagalan. Dan dengan masalah yang mereka alami selama 2 hari tes pramusim kemarin, Toto Wolff dikabarkan ingin segera menerapkan update sidepod tersebut di mobil W14. Entah itu yang desain ternak lele ataupun desain plan B. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.